Seluruh kesultanan dan kerajaan di Riau dahulu sebelum ada Indonesia dan Malaysia berdiri, mata uang kerajaan dan kesultanan itu menggunakan mata uang yang bernama ringgit. Kataan kalau saya menjilat orang-orang Malaysia, gitu. Enggak. Di kota nih kalau dekat Malaysia Datuk Bandar. Kalau dekat Malaysia pula ada juga memberikan gelar Datuk. Yang beda selalu jelaskan juga kalau beda Melayu Indonesia bukan Malaysia. Jadi korang semua nih harusnya juga menghormati Melayu yang ada dimanapun. Jangan Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi ya bersama Sehari. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Dan yang pastinya selalu berpikiran positif. So teman-teman, hari ini Sehari melihat satu video ini dapat informasi baru Sehari tahu saja ya. Ternyata di salah satu kota ataupun daerah di Indonesia ini dulunya mereka menggunakan duit ringgit. Oke, nah ini masuk di dalam sejarah juga katanya ketika dahulu. Nah, abang ini akan menjawab karena ada yang berkomentar ya, netizen ya kan. Kata netizen yang berkomentar itu, sejarah kita itu tak sama dengan Malaysia. Kita punya sejarah, Malaysia tak ada. Oke teman-teman, so jom kita dengarkan penjelasan daripada abang ini. Jom. Bang, mata pelajaran tentang sejarah seluruh Indonesia sama, oke sama. Ya. Tapi kalau sejarah Malaysia ya tidak ada. Buat apa belajar negara orang? Jadi kamu berpikir saya ini belajar sejarah Malaysia gitu? Kamu salah besar. Kamu salah besar. Makanya dibilang di sini sejarah kita itu berbeda. Karena kita nggak satu daerah. Gitu loh. Jangan kamu kecam saya, jangan kamu rendahkan saya karena sejarah yang kita pelajari itu tidak sama. Kalau saya berbicara lanjut tentang sejarah yang saya pelajari di daerah saya, orang Riau, ya, orang Riau, saya akan mengatakan begini. Seluruh kerajaan yang ada di Riau atau kesultanan yang berdiri di Riau, di tanah Riau, ya, dulu menggunakan mata uang ringgit. Seluruh kerajaan dan kesultanan yang berada di Riau, ya, semua tak bisa saya pastikan semua, tapi yang saya pelajari, seluruh kesultanan dan kerajaan di Riau dahulu sebelum ada Indonesia dan Malaysia berdiri, sebelum masih berbentuk kerajaan, mata uang kerajaan dan kesultanan itu menggunakan mata uang yang bernama ringgit. Lantas kamu berpikir saya belajar sejarah Malaysia gitu? Pemikiran kamu terlalu dangkal. Pergi dari sini, ini bukan circle kamu. Dan nanti setelah saya buat pernyataan ini, kamu akan membuat pernyataan kalau saya menjilat orang-orang Malaysia, gitu. Enggak. Saya tidak ada maksud untuk menjilat orang Malaysia, tidak ada mencari perhatian orang Malaysia, enggak. Enggak ada. Saya mencari perhatian orang Malaysia itu tidak ada. Karena sejarah yang saya pelajari, saya tuangkan di TikTok ini. TikTok ini bukan juga TikTok ini yang ngasih saya makan. Lantas nanti kalau saya katakan ringgit adalah mata uang Kesultanan Melayu Riau dahulu, langsung saya mengklaim mata uang Malaysia sekarang ini ringgit ini orang Malaysia mencuri mata uang ringgit itu tidak sama gitu. Paham ya? Ini bukan circle kamu. Ini bukan circle kamu, bukan kawasan kamu sini. Nah, macam itulah jawaban abang ini daripada komenan netizen ya. Nah, netizen ini ya kan, apalagi daripada Konoha ini, kadang-kadang tak tahu dia belajar sejarah atau tidak. Banyaklah berkomentar macam-macam. Ada juga orang Malaysia itu berkomentar, katanya tak diajar ke dekat sekolah di sana itu mata pelajaran sejarah. Sebenarnya ada diajarkan teman-teman sejarah, tinggal orang-orang itu sendiri yang masuk
ke dalam otak dan pikirannya, mau atau tidak mau. Nah, macam itu saja. Tapi kalau sehari ya, ada juga lah belajar sejarah macam mana Nusantara dulu, Malaysia terjadi, dan sejarah-sejarah banyak lagi. Tapi ada juga beberapa poin yang baru Sari tahu. Nah, soal ringgit tadi katanya, ternyata di Riau dulu waktu adanya kerajaan ataupun kesultanan dulu, mereka menggunakan uang ringgit ya. Sari menjumpai satu komentar macam ini. Satu ketika dulu Riau di bawah Kesultanan Johor Riau. Oke. Dan kalau mau lebih tahu lebih lanjutnya lagi, kena balik lagi kita mempelajari sejarah. Itulah faktanya. Mau tak mau kita harus terima karena itu adalah sejarah. Oke, nah ini ada video selanjutnya. Tajuknya macam nih ya. Bahasa Melayu tak ada. Nasib bangsa Indonesia bagaimana? Mental lemah, tengok benda lain aja. Nampak beda ni nama dia, makan berhidang. Terus datuk-datuk yang lagi duduk bersila dan lagi makan berhidang ni, mereka semua bukan lagi di Daik Linggan, Natuna, Malaysia, Singapura, tapi lagi dekat Tanjung Pinang. Ingat Tanjung Pinang, bukan Pangkal Pinang. Selalunya majlis makan berhidang ni ada kalau ada acara nikah orang Melayu. Tapi yang korang lihat ni, makanan berhidang di majlis ni pentabalan Datuk Setia Amanah PJ Wali Kota Tanjung Pinang. Nama dia Bapak Hasan Essos. Jadi makanan yang dihidangkan ni ada apa aja beda. Jadi dekat dalam talam atau dulang ni ada nasi minyak, ada pajeri nenas, keripik bilis kentang sambal kering, ayam gulai, rupa ikan tenggiri yang asli, duduk bersila beramai-ramai. Beda tak makan sekali? Beda tengok-tengok aja dari jauh. Wali kota ni kalau dekat Malaysia Datuk Bandar. Kalau dekat Malaysia pula ada juga memberikan gelar Datuk. Tapi ini gelar Datuk di Tanjung Pinang, Kepri, Indonesia. Buat korang yang tak suka dengan konten bercakap Melayu, konten budaya Melayu, konten sejarah Melayu, tak payah tengok konten beda. Beda selalu jelaskan kalau di Indonesia ni tak pernah ada yang melarang beda buat konten Melayu. Dan beda selalu jelaskan juga kalau beda Melayu Indonesia, bukan Malaysia. Jadi korang semua ni harusnya juga menghormati Melayu yang ada di mana pun. Jangan menghina Melayu-Melayu yang lain yang ada di dunia. Kami Melayu Kepri ni tak pernah bergaduh dengan Melayu manapun. Walaupun wilayah Kepri ni dekat dengan Melayu negara tetangga, kami justru menjalin kerjasama antar negara. Setiap hari ada banyak kapal feri berangkat dari Kepri ke Singapura dan Malaysia. Begitu juga sebaliknya. Jadi beda, mohon jangan komentar yang tidak pantas terhadap Melayu negara manapun. Kita sama-sama jaga adab dan sikap kita sebagai manusia yang hidup di tahun 2023 yang punya akal, adab dan agama. Jadi inilah suasana majlis pentabalan Datuk Setia Amanah PJ Wali Kota Tanjung Pinang di tahun 2023. Semua menggunakan baju Melayu dengan tanjak. Kalau wanita menggunakan tudung mantok. Semua-semua duduk bersila. Buat korang yang selalu bercakap bangsa Melayu tu tak ada, korang cakap tanah Melayu tu tak ada, jangan buat gaduh di kolom komentar. Biarkan kami orang Melayu melestarikan budaya dan tradisi kami di tanah Melayu. Mari kita sama-sama menghormati sesama manusia yang memiliki budaya di Indonesia. Kalau bukan kita yang melestarikan budaya Melayu, lantas siapa yang akan melestarikan budaya Melayu ni? Nanti kalau budaya Melayu, cakap Melayu, tradisi Melayu terkikis dan hilang, siapa nak tanggungjawab? Kalau korang faham beda cakap apa, korang anggukkan kepala korang 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Apa tanda sebatang kayu susun rapi di atas pelanta? Apa tanda orang Melayu menjaga negeri dia tak gentar? Apa tanda sebatang kayu terbang sebelah, jemur kering? Apa tanda orang Melayu hidup susah kepala tak pening? Apa tanda sebatang kayu ditimpa hujan sehari suntuk? Apa tanda orang Melayu pantas baran senang dipujuk? Apa tanda sebatang kayu? Berapa banyak sebatang kayu dah? Kalau korang belum tahu Tanjung Pinang, Sungai Carang, belum tahu Provinsi Kepri, inilah suasana Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Hakikatnya orang Tanjung Pinang ni saat ini memang tidak sefamiliar Kota Batam. Kota Batam banyak yang tahu, penduduk Kota Batam pun yang paling banyak. Di Batam pun kapal feri paling banyak yang berangkat ke Singapura dan Malaysia. Pembangunan dan segala investasi dari negara asing pun paling banyak di Batam. Mall, restoran, shopping komplek, bioskop, kapal terbang, bangunan-bangunan tinggi, pelabuhan kapal kargo, jalanan besar pun banyak dekat Batam. Tapi walau bagaimanapun, ibu kota Provinsi Kepri ni adalah kota Tanjung Pinang. Tapi kalau dia akan datang Batam menjelma jadi provinsi sendiri dan pisah sama Provinsi Kepri, barulah kita semua titik-titik isi sendiri. Beda bersyukur di tahun 2023 ni di Tanjung Pinang Kepri masih banyak yang melestarikan budaya Melayu. Terus tradisi Melayu, bercakap Melayu. Di sebagian daerah semua orang dah cakap macam sinetron Jakarta. Kawan-kawan beda pun yang kuliah dekat Pulau Jawa, dia pulang ke Tanjung Pinang, mereka bercakap macam orang Jakarta. Padahal hobi dia makan sambal belacan. Belum lagi dengan pengaruh budaya negara asing, dah banyak orang-orang Tanjung Pinang yang banyak gaya macam orang Korea. Itu betul katanya tadi. Kalau tak
kita siapa lagi kalau tak mereka-mereka ini orang Melayu juga. Walaupun di Indonesia, siapa lagi yang melestarikan? Nanti kalau tak dilestarikan pasti nanti akan pudar, ya kan? Sekarang saja pun katanya sudah mulai juga terkikis sedikit-sedikit dikarenakan mungkin ada yang merantau ke luar negara, ada yang merantau ke luar kota gitu ya. Mesti terikut-ikut budaya, macam dekat Jakarta sana bahasa-bahasa gaul Indonesia, jadi kurang menggunakan bahasa Melayu. Nah, betul ini. Korea. Ada tuh kawan beda nama dia Saripah Salsabila. Tinggal kat Tanjung Pinang tapi gaya dia nak macam jadi orang Korea. Setiap hari Korea. padahal makan belacan. Jadi bukan senang nak menjaga budaya tradisi di negeri sendiri. Menjaga budaya dan tradisi Melayu ni bukan hanya tugas orang-orang tua aja, tapi tugas kita semua, termasuk pemerintah Indonesia. Kat Tanjung Pinang beda selalu tengok ada pak polisi guna tanjak Melayu. Dan pak polisi tersebut tidak memecah belah bangsa gara-gara dia pakai tanjak Melayu. Kalau korang sebut beda ni si paling Melayu, di dalam dunia ni ada banyak Melayu. Palembang Melayu, Jambi Melayu, Kalimantan Melayu, Lampung Melayu, Sumatera Utara Melayu. Kenapa kalau Melayu pasti ada aja yang nak komplain? Di Indonesia ni gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. KRI harga mati. Orang tak belajar sejarah, buta sejarah. Kongres Sumpah Pemuda di tahun 1926 tu mencetuskan bahasa persatuan, iaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ni diambil dari bahasa Melayu. Orang datanglah ke Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang ni ada makam pahlawan nasional Indonesia, Bapak Bahasa Indonesia. Yang kasih gelar pahlawan tu negara Indonesia. Di Pulau Penyengat pun akan segera dibangun monumen bahasa. Siapakah yang membangun monumen bahasa tersebut? Yang nak bangun monumen bahasa tersebut adalah pemerintah. Jadi korang jangan salah kaprah. Banyak-banyaklah belajar sejarah. PJ Wali Kota Tanjung Pinang Pak Hasan Estos ni ayahandanya orang Cina, mak dia orang Melayu. Dulu dia tinggal kat Batu Lima Bawah Tanjung Pinang. Kalau korang tanya kenapa beliau boleh dapat gelar Datuk, yang berikan gelar Datuk dia ni adalah Lembaga Adat Melayu Tanjung Pinang. Gelar Datuk setiap amanah pun ada maknanya. Karena yang mampu menjelaskan maknanya ni beda belum jumpa. Di dalam dunia ini ada banyak gelar Datuk. Terus seperti almarhum Peramli, beliau diberi gelar Tan Sri. Kalau korang faham arti dari gelar Tan Sri tu, bolehlah korang komen kat bawah, sebab beda tak tahu. Jadi kalau misalnya korang tahu, korang komen kat bawah, beda jadi tahu apa arti dari Tan Sri tu sendiri, titik-titik isi sendiri. Tapi alhamdulillahnya kami kat Tanjung Pinang ni masih melestarikan budaya Melayu. Hadirin undangan yang berbahagia, Masih kental lagi izinkan hamba menyampaikan sedikit petua-petua orang Melayu agar kehidupan kita tidak tersalah tujuan dan kehidupan kita serta daerah kita akan selamat. Untuk itu, apabila hidup hendak terpandang, selat dijaga, pulau disayang. Apabila hidup hendak senonoh, alam semesta jadikan contoh. Bila digulung selebar kuku, bila dibentang selebar alam, berpegang kepada yang esa, bergantung kepada yang satu. Biar sumbing pinggan, jangan sumbing iman. Biar lapuk baju di badan, jangan lapuk iman di dada. Adat menimbang samalah berat, adat menakar samalah penuh. Tahu hidup berkaum bangsa, sakit senang sama dirasa. Tahu hidup berbilang suku, sakit senang bantu membantu. Tahu hidup beraib malu, kuatkan iman, perdalamkan ilmu. Tahu hidup menghadapi fitnah, memelihara diri, janganlah lengah. Yang dikatakan pemimpin itu berkata lurus, bercakap benar. Lurusnya tahan dibidik, benarnya menahan asak. Lurus hati, lurus akal, lurus lidah, lurus tingkah, lurus lahir, lurus batinnya. Benar di mulut, benar di hati, benar berdiri di jalan Allah, benar tegak menurut adat, benar berjalan menurut hukum, benar melangkah pada undang, benar tidak alih beralih. Supaya sejalan duduk dan tegak, maka yang elok sama dijaga, yang baik sama dipelihara, yang rukun sama dibina, yang aku sama dibela. Untuk itu, adat hidup orang Melayu, duduk bertanya, tegak berguru. Kekurangan dirinya ianya tahu, belagak sombong ia tak mau. Pantang Melayu merendahkan diri, memuji-muji mengambil hati. Pantang Melayu menjatuhkan maruah, menjunjung memuji berkelit lidah.
mengharap pangkat duduk menyembah, mengharap harta kepala dilapah. Hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah ungkapan petua-petua Melayu hamba haturkan agar menjadi pegangan. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menyusun sembah. Mohon hamba maaf diberi atas segala hilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan telah ditetapkan. Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang, Datuk Setia Amanah segera dianugerahkan pada penjabat Wali Kota Tanjung Pinang. Itu tadi ya, ini di Kepri, tepatnya di Tanjung Pinang. Sangat-sangat kental ya budaya Melayu dekat sana. Tadi wali kotanya juga kita lihat ada ramai ya buat acara itu ya teman-teman. Semuanya itu menggunakan baju adat Melayu, perempuan, baik lelaki. Tadi pun juga ada arak-arakan buat anak-anak gitu ya, memakai tanja. Wow, sangat kental sekali. Nah, kalau ada yang tidak tahu, mungkin yang tak tahu sejarah ataupun tak mau belajar, mungkin mereka kalau melihat ini tak tahu itu di Indonesia, mereka mesti katakan ini ya kalau tak di Malaysia, mereka katakan ini adalah orang-orang Malaysia. Dan hakikatnya Melayu ada juga di Indonesia dan masih sangat kuat, kental juga pengaruh Melayunya itu di sana ya teman-teman. Sampai itu hari juga ada Sari lihat gambar ya, Pak polisi pun dekat sana itu ada juga yang menggunakan baju Melayu. Di sekolah-sekolah juga ada juga macam satu hari mereka gunakan baju Melayu dan harus bercakap dalam bahasa Melayu tahu. Satu hari itu penuh, saking kentalnya juga masih dilestarikan budaya Melayu di sana di Indonesia. Sampai segitu saja video kali ini. Boleh bagi komentar kalian dekat ruang komen dekat bawah. Kiri video ini sampai di sini saja. Kalau kalian suka jangan lupa untuk klik tombol like-nya, komen dan juga subscribe. Sampai jumpa di next videonya bersama Sari lagi. Bye.